wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bima akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademi, terdiri dari pengamat atau observer, terus coachee dan coach. Saya sendiri Uswatun Hasanah Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 2 Lampung. Saya Ayuna SPD dari SMP Negeri 9 Lambung. Saya Maena SPD dari SMP Negeri 2 Lambung. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya ya, alhamdulillah ya kabarnya sehat. Mudah-mudahan kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Amin. Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya Ibu. Iya, dalam kegiatan coaching ini saya di sini sebagai observer atau pengamat Bu ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching ini, saya akan mengamati kegiatan Ibu dengan coachingnya. Ya, bagaimana perjalanan coachingnya nanti. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching ini, ada yang ingin saya sampaikan ya Bu ya, mengenai rubrik penilaian coaching ini. Nah, yang pertama, bagaimana apakah coachingnya ini sudah sesuai dengan alur kita ya Bu ya, atau belum. Kemudian yang kedua, rubriknya itu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachingnya nanti. Nah, selanjutnya nanti bagaimana coachingnya Ibu memberikan respon atau tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan Ibu atur. Kemudian jangan lupa dari coaching nanti Ibu harus menerapkan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu ya, itu rubrik penilaiannya. Oke Ibu, sebelum kita lanjut ke kegiatan coachingnya Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu ya. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan Bu, dari kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan ini, yang pertama yaitu presence, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, ada 3 kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan presence. Kemudian pertanyaan kedua Bu Atun, kompetensi mana yang Ibu Atun ingin kembangkan secara spesifik dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan di kegiatan ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. 2 itu aja. Ada 2 ya Bu Atun ya. Oke, ini yang terakhir ya Bu Atun. Pertanyaannya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan itu pastinya saya ingin menemukan solusi daripada permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini Ibu. Itu ya indikator yang ingin Ibu capai. Oke Bu ya, untuk kegiatan observernya saya cukupkan di sini. Silakan Ibu lanjutkan coachingnya dengan coaching ya Bu ya. Ya, kita akhiri Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Uswa. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, ini Ibu Ayu ada yang mau dibicarakan, kira-kira tentang apa ya Ibu? Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Untuk 20 menit ke depan insya Allah ada waktu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Oke, baik Bu, yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah saya. Itu kalau saya lihat dari tahun ke tahun, metode yang ia ajarkan itu hanya itu saja dengan menggunakan metode ceramah. Tapi sepertinya kita ketahui bersama, saking perkembangan zaman ini kan sudah canggih semua Bu, dan materi pembelajarannya juga itu ya untuk melihat materi pembelajaran juga kan semakin pesat.
Tapi guru-guru di sekolah saya tidak melakukan perubahan, Bu. Hanya menggunakan metode konvensional saja. Tidak menggunakan pembelajaran yang dalam pembelajarannya itu kurang bervariatif, itu maksudnya tuh. Oh, jadi permasalahan dari Ibu Ayu ini pembelajarannya kurang bervariatif gitu Ibu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan yaitu adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran, Bu. Nah, oke. Nah, yang Ibu harapkan dalam percakapan ini Ibu ya, pasti adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Ya, yang ingin saya lihat atau dapatkan di sini adalah saya ingin melihat perubahan dalam hal penyampaian metodenya, medianya, atau model itu media yang pembelajaran yang bervariatif misalnya, atau contohnya menggunakan aplikasi atau media atau materi itu disusun dalam media PowerPoint. Itu supaya lebih bervariatif lah ketimbang hanya metode ceramah saja yang mereka gunakan. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariatif metode, model atau media itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Ibu. Nah, itu kira-kira berada di level ya, di level 10 ya. Yang ideal itu level 10 ya Ibu. Jadi kira-kira di sekolahnya Ibu sekarang ini dia berada di level berapa Ibu? Sepertinya di sekolah saya ini berada di level 6 Bu, karena di sekolah saya itu banyak guru-guru senior sehingga kalau di level yang lebih tinggi sih mungkin agak sedikit sulit. Jadi untuk mungkin saat ini kita di level 6 saja Bu. Oke, di level 6 ya Ibu ya. Nah, kalau kondisi sekarang ini kira-kira level berapa yang ingin Ibu tingkatkan lagi agar terlihat perubahannya ya Ibu ya, pembelajaran yang bervariatif tersebut? Oke, di level mungkin bisa ditingkatkan pada level 8 ya Bu. Kalau level yang lebih tinggi lagi agak sulit Bu, mengingat guru-guru senior dari level 6 ke level 8 itu masih mungkin dilakukan perubahan Bu. Jadi dari level 6 ke level 8. Oke. Nah, kira-kira usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Ibu? Iya, sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu. Tapi rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan itu mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian, seperti itu maksudnya Bu. Berarti Ibu ini sudah merencanakan tahap mentoring ya, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga ini mana yang Ibu lebih nyaman atau yang lebih cepat terrealisasi? Kira-kira yang mana itu? Kalau menurut saya itu yang mentoring Bu. Kalau untuk pelatihan atau workshop kan membutuhkan persiapan dan waktu juga itu tidak sebentar. Jadi harus mencari sumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman itu mentoring. Oh, kegiatan mentoring ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira nanti memerlukan atau membutuhkan support, memerlukan bantuan siapa saja Ibu? Ada sih Bu di sekolah saya. Nanti saya akan minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT, itu menggunakan pembelajaran itu yang sudah bervariatif Bu. Oh gitu. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi Ibu ya, dengan rekan sejawatnya. Kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan ini? Insya Allah secepat mungkin Bu, atau minggu depan lah saya lakukan itu. Saya coba mengkoordinasikan dulu dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mencoba untuk melakukan mentoring Bu. Oke Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini itu mendapatkan gambaran
untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian juga dibantu dengan rekan sejawat yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Ibu sudah mempunyai gambaran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tidak sabar ingin menunggu kabar dan cerita-cerita Ibu selanjutnya. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu Ibu ya. Semoga rencananya bisa terrealisasi Ibu. Amin. Dengan baik. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi apa yang saya lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Ibu ya. Mungkin lain kali kalau ada waktu yang ingin Ibu ingin ceritakan ke saya, Ibu bisa datang dan hubungi saya Ibu. Siap-siap Bu. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam Ibu. Iya, setelah Ibu Atun melakukan kegiatan coaching yang tadi, bagaimana perasaan Ibu Atun? Perasaan saya menyenangkan dan juga kayak ada pengalaman baru setelah saya melakukan ini Ibu. Iya ya. Dari hasil pantauan juga saya tadi, ya saya melihat itu kegiatan coachingnya bagus sekali Bu Atun ya. Iya, oke. Sebelum kita menutup kegiatan coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Atun terkait dengan kegiatan coaching tadi. Pertanyaan pertama Bu Atun ya, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Iya. menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membuat coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri, Bu. Itu ya yang didapatkan oleh Ibu Atun. Oke, dari hasil pengamatan saya kegiatan coachingnya Ibu Atun tadi, menurut saya proses coachingnya itu sudah berjalan dengan baik ya Ibu. Alur kitanya sudah dilakukan dengan baik pula, yaitu dengan menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab dengan baik. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya tadi ya, sehingga Ibu Atun bisa membuka pemikiran dari coachingnya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan itu. Kemudian coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya Ibu Atun ya, sudah bagus menurut saya. Oke Bu Atun, masih ada pertanyaan terakhir nih Bu Atun ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Atun setelah melakukan coaching tadi? Setelah melakukan coaching tadi ada kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu ya, yaitu saya lebih memahami lagi proses daripada Tirta tersebut. Nah, supaya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi selanjutnya Ibu. Iya, ya mudah-mudahan Ibu Atun nanti proses coaching berikutnya itu bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya, dengan belajar lebih baik lagi tentang alur kita. Oke Bu Atun, kita sekiankan dulu untuk kegiatan kita hari ini ya Bu Atun ya. Saya tutup ya Bu Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabar Ibu Ayu? Alhamdulillah baik juga. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching dengan coaching, ada yang ingin saya katakan sama Ibu. Nah, pada coaching hari ini akan saya amati coach dengan coaching sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu. Iya. Nah, adapun rubrik penilaian yang akan saya lihat itu yang pertama
sudah sesuai dengan alur kita atau tidak. Iya. Terus yang kedua, bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot pada Koci. Terus yang ketiga, bagaimana Koci tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari Kocinya dan disesuaikan dengan prinsip coaching, Iya, ya, iya. kemitraan atau proses kreatif dan memaksimalkan potensinya itu. Iya. Nah, sekarang sebelum ibu melakukan coaching, ada pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan sama ibu terkait yang pertama itu, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti ada 3 kompetensi ya ibu. Iya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin ibu kembangkan sesuai dengan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan dengan baik atau dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini. Iya, ya. Berarti ibu ingin mengembangkan potensi ada 2, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Iya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini yaitu saya ingin menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan coaching saya dan menemukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Iya, itu saja pertanyaan yang saya tanyakan. Iya. Semoga ibu sama coachingnya nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, cukup sampai di sini. Sekian observasi hari ini. Iya. Silakan ibu melakukan coach dengan coachingnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, kemarin Bu Atu pernah telepon ya. Iya, Ibu. Sudah telepon dan katanya Ibu Atu mau menyampaikan sesuatu atau ada yang ingin Ibu Atu bicarakan. Iya Ibu. Nah kira-kira Ibu ada waktu nggak? Ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti saya ada kegiatan lain di luar jam sekolah nanti ya. Emang Ibu Atu mau bicara apa? Iya, ini Ibu mengenai siswa saya yang jarang hadir dan sering meninggalkan sekolah di saat ada jam pelajaran. Alasannya itu karena menerima job tanam atau job apa ya? Selain tanam itu menanam dan panen gitu ya. Itu masalahnya yang membuat mereka tuh sering dan jarang hadir datang ke sekolah. Masalahnya Ibu Atu berarti yaitu siswanya yang jarang hadir ketika musim tanam dan musim panen ya. Iya. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu Atu dapatkan? Yang pasti saya ingin siswa tersebut itu hadir seperti teman-temannya, selalu hadir di jam sekolah. Itu yang ingin yang Ibu Atun harapkan ya. Iya, Ibu. Dari pantauan Ibu Atun dari tingkat kehadiran siswanya di kelas itu angka idealnya yaitu 1 sampai 10 ya Bu Atun. Dari angka-angka itu menurut Ibu Atun tingkat kehadiran siswa itu dari angka berapa ya? Dari angka 1 sampai 10 itu tak tentu Ibu. Soalnya kalau normal tidak ada musimnya itu anak-anak bisa sampai angka 8. Tapi kalau sudah masuk ke musim panen atau musim tanam, itu kembali turun jadi angka 5 Ibu. Jadi naik turun gitu. Berarti tingkat kehadiran siswanya itu tidak stabil Tidak ya. stabil, ya. Naik turun. Berarti cara apa yang akan Ibu Atun lakukan supaya tingkat kehadiran siswa itu tidak bisa stabil gitu? Rencananya saya ingin melakukan segitiga restitusi Ibu terhadap anak-anak yang jarang sekolah. Selain dari melakukan kegiatan segitiga restitusi, apakah ada langkah lain yang akan Ibu lakukan?
Langkah lain sih saya ingin melakukan home visit, kunjungan rumah. Oh iya, Iya. melakukan segitiga restitusi dengan melakukan kunjungan rumah. Oke, dalam melakukan rencana aksinya Ibu Atung ini, kira-kira siapa yang akan berkontribusi atau memberikan bantuan Ibu Atung atau yang mendukung kegiatan Ibu Atung ini? Yang pasti ini yang berperan itu adalah orang tua dan juga guru-guru yang lain pastinya. Oh iya, iya, yang berperan adalah orang tua. Oke, untuk rencananya ini kapan Ibu Atung mau melakukannya? Maunya saya ibu secepatnya, kalau bisa begitu awal masuk hari Senin saya akan melakukan segitiga restitusi terhadap siswa-siswa yang jarang hadir datang sekolah. Oke, baik Ibu Atung ya, rencananya ya lebih cepat lebih baik ya Bu Atung ya. Oke Ibu Atung, saya tunggu ya cerita-cerita berikutnya atau episode selanjutnya tentang anak-anak ini. Nanti Ibu Atung bisa hubungi saya lagi untuk bercerita-cerita ya Bu Atung. Ya kita sudahi dulu ya, karena ini waktu sudah di penghujung jamnya sudah ya. Oke, dari hasil coaching ini apa yang Ibu Atung ingin dapatkan? Yang pasti dari coaching ini saya ingin siswa saya yang jarang hadir itu tingkat kehadirannya itu lebih sudah tidak meninggalkan sekolah lagi atau menerima job lagi di jam sekolah. Boleh sih menerima job tapi asal tidak di jam sekolah gitu Ibu. Iya, itu ya yang Ibu Atung inginkan supaya anak-anak itu tidak malas lagi masuk sekolah, tidak menerima job lagi di jam sekolah. Oke. Kira-kira Ibu Atung dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Atung dapatkan? Dari coaching ini saya mendapatkan solusi bagaimana untuk cara penanganan siswa saya yang jarang datang sekolah lantaran menerima job tanam dan panen pada musimnya Ibu ya. Iya, berarti dari kegiatan coaching ini Ibu Atung sudah bisa mengambil kesimpulan kegiatan yang akan dilakukan ya. Iya, Iya. Kalau begitu kita sudahi kegiatan coaching ini ya, karena waktu ini Ibu Atung ya. Besok-besok kita bisa nyambung lagi ya. Iya. Saya pamit dulu. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Ya, tadi saya sudah melakukan pengamatan dengan Ibu dan percakapannya dengan coaching. Iya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama saya ajukan, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Ibu inginkan? Iya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membuat coaching saya itu menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya tersendiri. Oke, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan menggunakan alur kita sesuai dengan alurnya dan berusaha menggali permasalahan dengan memberikan pertanyaan berbobot pada Ibu sehingga Ibu bisa terbuka pikirannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan yang terakhir, coaching tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, gitu ya. Terus pertanyaannya kedua, kompetensi apakah yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching ini, saya ingin lebih memahami lagi tentang alur kita supaya kegiatan coaching berikutnya bisa dilakukan dengan baik Bu. Itu yang ingin saya kembangkan. Oke, terima kasih ya Bu. Iya. Demikian observasi kita hari ini. Iya. Semoga apa yang kita rencanakan dan lakukan bisa berjalan dengan baik. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Swa. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu langsung saja ya. Oke. Pada kegiatan coaching ini hari ini
saya ingin melakukan pengamatan pada coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian Ibu ya. Yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Terus yang ketiga, bagaimana coachee tersebut memberikan respon atau tanggapan pertanyaan dari coachnya. Yang keempat, prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu, kita oke, langsung saja ke pertanyaannya Ibu ya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Yang pertama, present atau kehadiran penuh. Terus yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, pertanyaan berbobot, Bu. Oke. Pertanyaan kedua Ibu ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Ada dua. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot. Oke, berarti kompetensinya ada Ada dua dua ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus yang ketiga Ibu ya, ini yang terakhir Ibu. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dari proses coaching kali ini Ibu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dari dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi itu ya indikator yang diinginkan dalam proses ini. Baik Ibu, mungkin cukup sampai di sini aja mungkin untuk pra observasinya hari ini. Ibu silakan melakukan coaching dengan coachingnya Ibu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maina. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu Ayu? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar ada yang ingin Ibu bicarakan ya sama saya. Iya ada Bu, ada masalah sedikit di sekolah. Terus apa masalahnya Bu? Begini, ada siswa saya di sekolah kemarin di saat SAS sematif akhir semester itu kan kita kebetulan itu SAS-nya itu secara online. Jadi ada 3 orang siswa yang tidak masuk kelas. Kebetulan saya berada di dalam ruangan itu. Nah, pada waktu itu bunyilah telepon dari salah satu siswa itu yang percakapannya mereka itu ada 3 orang anak. Mereka meminta tolong kepada anak yang ada di dalam ruangan itu untuk mengisi absen karena mereka mau melakukan sumatifnya di luar ruangan di area parkiran begitu Bu. Jadi ini permasalahan yang saya hadapi. Oh, itu ya permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mencari solusi untuk memperbaiki tingkah laku anak ini supaya anak ini memiliki sikap positif yang baik dan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Oke, mematuhi peraturan yang ada di sekolah ya Bu ya. Terus kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan dari permasalahan ini? Perubahan yang ingin saya dapatkan dari permasalahan ini, saya ingin anak-anak ini menjadi anak yang memiliki sikap dan tingkah laku yang lebih baik lagi, dan juga anak ini bisa menjadi anak yang patuh dan taat terhadap peraturan sekolah yang sudah dibuat. Terus apa sih yang ingin Ibu lakukan untuk siswa tersebut supaya patuh terhadap apa yang dilakukannya? Supaya anak ini patuh, nanti kita akan melakukan pemanggilan terhadap anak-anak ini supaya mereka bisa kita pertanyakan apa permasalahan mereka dan apa yang melatar belakangi mereka sehingga mereka mau melakukan kegiatan SAS-nya itu di luar ruangan. Dari permasalahan ini kira-kira di sekolah Ibu ini berada di level ya, tingkatan levelnya itu kan dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ini dari tingkatan level dari berapa ya Bu ya?
Kalau dari hasil pengamatan saya, tingkat ketaatan atau kedisiplinan anak ini, saya dari angka idealnya ya Bu ya, dari angka 1 sampai 10, saya bisa mengambil angka 6 untuk kedisiplin dan ketaatan anak-anak ini. Oke, angka 6 ya Bu. Iya. Nah, terus bagaimana cara untuk meningkatkan dari angka 6 itu sampai ke angka yang lebih tinggi lagi Bu? Bagaimana caranya Ibu untuk Cara yang saya lakukan, upaya yang ingin saya lakukan yaitu dari sikap anak-anak ini, nanti saya akan melakukan pemanggilan terhadap anak-anak ini. Kebetulan anak-anak ini bertiga, saya akan melakukan pemanggilan secara bersamaan. Kalaupun ada waktu, nanti saya akan panggil satu persatu terhadap anak ini supaya saya bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang permasalahan anak ini. Oke, nah selain dari itu, dari permasalahan ini, mungkin ada strategi apa enggak yang ingin Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa menjadi lebih baik lah Ibu? Ya, tadi sudah sedikit saya singgung strategi yang akan saya lakukan. Nanti saya akan melakukan pemanggilan terhadap anak-anak ini. Boleh nanti kalaupun ada waktu saya akan panggil satu persatu supaya saya bisa tahu lebih jauh lagi tentang permasalahan anak-anak ini, apa yang melatar belakangi mereka sehingga mereka melakukan stres di luar ruangan. Oke, bagaimana yang langkah yang Ibu lakukan untuk melakukan perubahan pada anak tersebut? Saya akan memanggil anak-anak ini dengan cara saya melakukan kegiatan segitiga restitusi untuk mencari tahu apa permasalahan anak ini yang sebenarnya. Oke, berarti Ibu akan melakukan segitiga restitusi ya? Iya. Siapa saja sih yang Ibu butuhkan dalam memperbaiki kelakuan siswa tersebut? Untuk memperbaiki sikap dan perilaku anak-anak ini, nanti saya akan memanggil wali kelasnya yang kebetulan sebagai orang tua dari murid di sekolah. Nah, selain dari wali kelas, nanti saya akan memanggil guru BK-nya untuk membantu saya untuk memproses anak-anak ini. Oke, berarti ada langkah untuk memperbaikinya ya Bu? Iya. Berarti kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan itu? Insya Allah secepatnya, karena memang ini berkaitan dengan moralitas anak, jadi kita lebih cepat itu lebih baik. Saya akan melakukannya di minggu ini Bu. Dari percakapan kita hari ini, kali ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya bisa diarahkan oleh Ibu untuk mencari trik-trik, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah anak-anak ini. Oke, kalau begitu saya tunggu ya Ibu cerita selanjutnya. Iya. Insya Allah saya setelah melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk minggu ini, nanti hasilnya saya akan cerita kembali ke Ibu Ayu ya. Oke Bu, sampai di sini kegiatan coaching kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuat terjadi perubahan di sekolahnya kita. Ibu Ayu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Dengan percakapan dengan Ibu Ayu, saya jadi menemukan solusi dan trik-trik apa yang harus saya ambil untuk mengatasi masalah siswa ini. Sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Uswa. Gimana kabarnya Ibu Ayu? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum menutup coachingnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu ya. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur dikta, itu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membuat coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Oke. Menurut saya Ibu ya, tadi Ibu selama proses coachingnya, saya lihat proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan juga baik.
dan Ibu sudah menggunakan alur Tirta Ibu ya, dengan baik juga. Nah, Ibu juga sudah berusaha untuk menggali permasalahan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Koci. Permasalahan sehingga Koci dapat membuka pikirannya dan menemukan solusi-solusinya dari permasalahan ini. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Ibu ya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi apakah yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta supaya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Ibu ya. Mungkin kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.